Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Mona selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Nurifani Sabila dengan NIM 4322101043. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Pejaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah latar belakang. Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi, di mana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasi, diisarkan, untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Yang pada prinsipnya laporan keuangan itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai informasi utama oleh berbagai pihak untuk menilai kinerja manajemen dan ekonomi suatu perusahaan. Yang pada kesempatan kali ini saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Lalu yang kedua ada apa saja komponen laporan keuangan syariah. Yang ketiga ada apa saja tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Lalu dari rumusan masalah tersebut kita dapat mencapai 3 tujuan, yaitu adalah untuk memahami definisi laporan keuangan syariah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk menelaah apa sajakah komponen laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga adalah untuk mempelajari tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Lalu pembahasan kita yang pertama adalah laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan konvensional ataupun lembaga keuangan syariah, terdapat laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan setiap lembaga. Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laba yang ditahan, serta laporan lainnya. Namun, pada laporan keuangan syariah, terdapat laporan keuangan khusus yang ditampilkan di laporan keuangan lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah terdapat laporan dalam mengelola dana qardul hasan, serta laporan pengelolaan dana zakat. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan laporan qardul hasan serta laporan penggunaan dana zakat sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan sosial, namun pengelompokan dana ini tidak diakumulasi dalam suatu bentuk laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah pembahasan kedua, yaitu komponen laporan keuangan pada perbankan syariah. Komponen laporan keuangan perbankan syariah terbagi menjadi 2, yaitu adalah yang pertama adalah komponen laporan keuangan berdasarkan kegiatan komersial. Nah, ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu yang komponen yang kedua adalah yang hanya ada di lembaga keuangan syariah, khususnya bank, yaitu adalah yang pertama laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber serta penyaluran dana zakat di suatu lembaga keuangan syariah dalam satu periode. Pembayaran dana zakat dilaksanakan jika nisab haulnya setelah terpenuhi dan kemudian disalurkan kepada penerima zakat atau ansaf 8. Nah, ini adalah contoh penyusunan laporan sumber dan penyaluran dana zakat
yang digunakan pada beberapa lembaga keuangan syariah. Lalu di sini adalah laporan sumber dan penyaluran dana Fardul Hasan. Dana kebajikan atau Fardul Hasan merupakan dana sosial di luar zakat tadi yang berasal dari masyarakat lalu kemudian diolah oleh bank syariah eh, yang berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, lalu ada pengembalian dana kebijakan produktif atau denda atau sumbangan atau hibah. Laporan sumber dan penyaluran dana Fardul Hasan ini digunakan untuk memberikan informasi supaya pengguna laporan keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap bank dalam mengelola dana kebajikan tersebut. Dan ini adalah contoh penyajian dalam laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga adalah tujuan laporan keuangan yang terdiri dari 6 nih pada perbankan syariah. Yang pertama adalah sebagai dasar pengembalian keputusan investasi dan pembiayaan. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi. Ketiga ada sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas. Lalu yang keempat adalah memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah itu sendiri. Lalu yang kelima adalah laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga keuangan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh pemilik dana investasi terlibat. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan pembahasan materi kita, yaitu adalah berdasarkan pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa di lembaga keuangan syariah ini terdapat laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi pada para pengguna terkait yang bersumber dari dua komponen, yaitu adalah laporan keuangan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu komponen yang kedua adalah laporan keuangan kegiatan sosial yang hanya terdapat pada lembaga keuangan syariah, yaitu adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan dana Fardul Hasan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi saya mengenai materi ini. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.